Hai guys, selamat sore. Ketemu lagi dengan Bu Puji di Mapel Bisnis Online. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang cara untuk mengoptimalisasi blogger atau suatu website yang sudah pernah kita buat, sehingga tujuannya adalah supaya lebih mudah tertarget atau lebih mudah dicari atau ditemukan oleh pelanggan. Nah, caranya seperti apa? Cekidot. Kita buka dulu di Blogger. Setelah itu kita klik. Setelah itu kita sign in. Setelah itu, dari yang Blogger kemarin sudah pernah kita buat, itu kita lihat di bagian tema atau bahasa Inggrisnya adalah theme. Nah, di bagian tema ini kita akan klik di bagian customize atau bagian yang ada segitiga putih kecil. Kemudian kita edit HTML. Nah, di sini kita akan menjumpai ada beberapa bagian dari script yang ada di dalam Blogger kita. Nah, yang akan kita ganti adalah apa? Yang akan kita ganti adalah meta keyword dan juga meta description, ya. Jadi meta keyword dan meta descriptionnya akan kita edit dengan menggunakan kata kunci yang sudah kita riset sebelumnya. Nah, misalnya ini adalah meta kontennya kita tambahi, karena di sini saya jualan herbal, maka di sini saya tambahi dengan kata kunci toko herbal alami. Itu adalah sebagai deskripsi saya, dan juga sebagai keyword atau sebagai kata kuncinya adalah jual herbal murah, herbal original, dan juga herbal alami. Jadi intinya adalah menambahkan script pada meta description yang ada di bawahnya head, dan meta keyword yang ada di bawahnya meta description. Nah, setelah itu jangan lupa diklik save atau simpan. Setelah itu kita kembali. Nah, setelah itu kita juga bisa masuk di bagian setting. Nah, di bagian setting ini tentu titel atau judulnya adalah yang sudah kita ambil pada riset konten yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Misalkan ini. Ya, jadi yang penting adalah ada kata bombastis, kemudian ada kata kunci, dan ada call to action atau nomor WA atau nomor handphone yang bisa dihubungi oleh pelanggan. Nah, di sini sudah kita cantumkan, misalkan terlaris obat herbal alami, dan juga ada nomor WA. Kemudian deskripsinya juga bisa memakai deskripsi yang sudah kita siapkan sebelumnya pada riset konten jualan. Di sini kan kemarin kita bikin ada deskripsi 150 karakter, ada 200 karakter, ada 500 karakter, dan sebagainya. Kita bisa masukkan salah satu, misalnya yang 150 karakter atau yang
200 karakter. Kita masukkan di sini. Kemudian bahasanya Indonesia. Kemudian ini bisa kita matikan, privasinya bisa kita nyalakan. Kemudian HTTPS-nya bisa kita nyalakan, custom domain-nya bisa kita matikan. Kemudian ininya bisa kita nyalakan, image like box. Nah, komennya bisa kita isi dengan only member of this blog yang boleh komen, supaya tidak terjadi komentar yang terlalu banyak. Kemudian kita save. Setelah itu captcha-nya kita biarkan menyala. Kemudian formatnya kita buat yang GMT+7 Jakarta. Nah, ini kita bisa buat yang GMT+7. Scroll ke bagian bawah. GMT+7 yang Jakarta. Nah, ini save. Kemudian meta tag-nya bisa kita nyalakan, di on kan. Crawler and indexing juga bisa di on kan. Ya, ini di on kan, terus ini juga di on kan. Monetisasi di off kan saja. Title off dan generalnya juga off. Nah, setelah itu temanya kita bisa pilih salah satu yang ada di sini. Rekomendasi saya adalah watermark, supaya nanti pilih salah satu dari tema watermark ini, kan ada 4, 1, 2, 3, 4, sehingga nanti di bagian edit HTML-nya lebih mudah untuk disesuaikan. Nah, setelah itu kita akan mencoba posting satu artikel jualan. Kita bisa pilih new post. Dari artikel yang tadi sudah kita buat dengan Swakata, bisa kita copy paste. Ini adalah sebagai judul. Kemudian ininya bisa sebagai deskripsi. Hashtagnya nanti bisa kita letakkan di bagian bawah. Bisa kita ambil dari riset konten jualan. Bisa kita tambahkan pada label juga, label di sebelah kanan ini. Bisa kita tambahi dari tag. Kemudian ini bisa kita besarkan sebagai major heading.
bisa kita rapikan kembali. Terus kemudian ini bisa kita jadikan, tadi karena atas sudah major heading, maka di bawahnya tentu lebih kecil dari major heading, yaitu heading. Terus ini bawahnya lagi lebih kecil dari heading, berarti adalah subheading. Ini juga bisa dijadikan subheading. Sudah, sekarang kita akan memasukkan foto produk yang akan kita pasarkan. Misalnya di sini. Sebelum kita masukkan foto produk, ada satu hal lagi, yaitu adalah apa? Ini di sebelah sini itu kita bisa optimasi dengan cara kita blok, kemudian kita permaling dengan gambar rantai yang ada di sini. Kita permaling dengan apa? Kita permaling dengan blok kita sendiri. Ini disebut dengan SEO on page atau optimasi dari halaman kita sendiri. Nah, ini bisa kita scroll untuk view blog. Setelah itu URL blog kita bisa kita klik kanan, copy, dan pastekan pada permaling yang sudah kita siapkan sebelumnya tadi. Jadi intinya adalah artikel yang sedang kita buat ini, dia akan nge-link atau istilahnya bersambung atau terhubung dengan link dari blog kita sendiri. Artinya apa? Ini yang biasa kita sebut dengan SEO on page atau optimasi dari halaman kita sendiri. Setelah itu bisa kita apply. Nah, di sini juga sudah ada call to action-nya. Jadi ketika pelanggan ngeklik itu sudah akan langsung masuk ke WA kita. Nah, setelah itu ini juga bisa kita beri emoticon atau kita hias dengan warna yang lain. Misalnya ini. Kemudian ini bisa juga kita hias dengan warna yang lain agar bervariasi. Nah, seperti ini sehingga artikel kita jadi lebih cantik. Setelah itu kita akan tambahkan foto produk. Biasanya foto produk kita buat sendiri dari editing foto maupun editing video, atau yang biasa kalian gunakan kan kalau editing foto bisa pakai Canva dan editing video bisa pakai Quick. Nah, di sini ada satu cara lain. Kalau misalnya kita belum sempat mengedit foto, kita juga bisa mencarinya di internet, tetapi di sini tidak boleh langsung copy paste. Tetapi caranya adalah dengan cara menyebutkan atau menuliskan sumber dari mana foto itu dicantumkan. Misalnya ini. Kita
kita bisa pakai yang image atau gambar. Kemudian kita bisa pakai salah satu gambar yang kita inginkan. Misalkan ini. Klik kanan, open in new tab. Nah, ini linknya kita copy. Terus kemudian kita kembali ke aktivitas editing tadi. Kemudian bukan langsung di copy paste di sini, tetapi di copy pastenya adalah di sini. Sini, insert image, kemudian by URL, supaya kita tidak kena plagiat ketika kita ngambil dari linknya orang lain. Bisa kita copy paste. Nah, kalau muncul berarti linknya sudah benar, tetapi kalau belum muncul berarti linknya salah dan kita harus mencari kembali foto dengan link yang benar. Setelah itu kita select. Nah, ukuran fotonya bisa kita sesuaikan dengan klik gambar gerigi yang ada di kanan atas. Bikin aja medium. Terus ini bisa kita beri judul dari sini juga bisa, dari judul ini. Taruh di sini, sehingga ini yang biasa kita sebut sebagai optimasi gambar. Jadi selain tulisannya kita optimasi, gambarnya juga kita optimasi. Tagnya bisa kita ambil dari sini. Nah, sudah. Setelah itu kita update. Nah, sudah jadi. Sekarang kita sudah punya satu artikel jualan, yaitu adalah herbal gurah yang sudah kita optimasi baik dari sisi judulnya, dari sisi artikelnya maupun dari sisi gambarnya. Nah, di sini juga bisa kita beri label dari tag yang sudah kita buat pada master content atau riset content. Kemudian permalingnya bisa kita isi dengan automatic permaling, sehingga nanti akan muncul linknya, itu bagian belakangnya itu adalah judul. Kemudian bisa juga kita pakai custom permaling, ya. Kalau custom permaling berarti nanti bisa kita optimasi atau kita linkkan dengan website yang lain, atau bisa kita linkkan juga dengan website kita sendiri. Ini yang disebut dengan permaling khusus, dan ini yang disebut dengan permaling umum. Lokasinya bisa kita isi dengan lokasi, atau kalau sebelumnya kita sudah pernah membuat Google Maps untuk toko online kita atau untuk bisnis kita, lah itu bisa ditambahkan lokasinya di sini. Oke, saya rasa sudah cukup. Ini bisa langsung kita publish atau kita posting. Confirm. Nah, ini artinya artikelnya sudah kita posting. Gambar mata ini untuk melihat artikel, gambar sampah untuk membuang artikel, dan gambar panah yang ada titik panah kecilnya ini adalah untuk mengembalikan artikel ke draft apabila masih ada yang ingin diedit kembali, baru kemudian dipublish atau diposting lagi, ya. Demikian paparan dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kurang.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.